Hai teman-teman, kembali bersama channel Belajar Kimia. Pada sesi kali ini kita akan membahas materi sifat koligatif larutan. Sebagai pengantar, kita bahas dulu definisi dari sifat koligatif larutan itu sendiri. Oke. Definisi dari sifat koligatif larutan yakni sifat dari suatu larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya. Berarti di sini yang akan kita kaji adalah tentang jumlah zat terlarutnya, yakni konsentrasinya, dan apa saja sifat-sifat dari sifat koligatif larutan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas apa saja konsentrasi dari larutan, dan pada sesi berikutnya baru kita akan membahas apa saja sih sifat koligatif larutan. Nah, pertama, mengenai larutan itu sendiri. Oke, larutan adalah campuran dari suatu zat terlarut dan pelarut. Yang biasanya dari campuran zat terlarut dan pelarut ini itu akan menimbulkan suatu angka konsentrasi. Jadi misalkan kita melarutkan suatu zat terlarut sebanyak X gram gitu ke dalam suatu larutan pelarut sebanyak, misalnya pelarut yang digunakan sebanyak Y gram, katakan seperti itu, atau dalam mililiter boleh. Maka kombinasi dari zat terlarut dan pelarut ini akan menghasilkan suatu konsentrasi yang bisa kita hitung konsentrasinya. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas besaran-besaran konsentrasi yang ada pada larutan. Seperti itu. Karena konsentrasi ini sangat berpengaruh pada sifat koligatif larutan itu sendiri, yang nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Dalam stoikiometri, itu ada 4 besaran yang menyatakan konsentrasi larutan. Yang pertama itu molaritas, kemudian molalitas, dan fraksi mol, dan ada satu lagi itu normalitas. Namun untuk sifat koligatif larutan, untuk normalitas itu tidak kita bahas. Kita tidak menggunakan normalitas. Hanya molaritas, molalitas, dan fraksi mol saja. Oke, langsung saja ke molaritas. Untuk molaritas itu disimbolkan dengan M besar. Ya. Molaritas merupakan jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, di kelas 11, mungkin teman-teman masih ingat ya, kita ulas lagi mengenai rumus molaritas itu sendiri, yakni M sama dengan mol dibagi volume dalam satuan liter, di mana mol itu adalah gram dibagi mr. Sehingga kita bisa menjabarkan rumus dari molaritas, yakni gram per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, kita lihat untuk rumus molaritas yang di atas itu sebenarnya sama saja dengan rumus molaritas yang di bawah. Hanya saja untuk rumus molaritas yang di atas ini volumenya dalam satuan liter, sementara volume yang untuk molaritas yang di bawah ini itu menggunakan volume dengan satuan mililiter. Kita buktikan saja ya, bahwasannya rumus molaritas yang di atas itu sama dengan rumus molaritas yang di bawah. Kita misalkan volume yang digunakan untuk melarutkan suatu zat itu sebesar 100 ml. Jadi ada larutan sebanyak 100 ml seperti itu. Maka rumus konsentrasinya adalah N per volume dalam liter ya. Karena ini dalam mililiter, maka 100 ml, 100 ml itu harus dibagi dengan 1000 untuk mengkonversikan mililiter ke bentuk liter. Sehingga ini akan berubah seperti ini. Molar sama dengan mol, 1000-nya kan naik ke atas ya. 1000 dibagi 100. Nah, 100 ini adalah volume dalam satuan mililiter. Sehingga bisa kita jabarkan lagi gram per mr dikali 1000
per 100. Nah, ini sama dengan rumus molaritas yang di bawah. Artinya, sama saja ya. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui jumlah mol zat A sebesar 0,1 mol. Kemudian dilarutkan sampai volumenya 100 ml. Oke. Maka tentukan berapa konsentrasi dari larutan tersebut. Oke. Langsung saja kita jawab dengan menggunakan rumus molaritas yang di atas ya. Sebelumnya kita konversi dulu 100 ml dalam bentuk liter dengan dibagi 1000 menjadi 0,1 liter. Seperti itu ya. Kemudian kita masukkan langsung M sama dengan mol, jumlah molnya, jumlah mol dibagi dengan volume dalam satuan liter. Molnya 0,1 mol dibagi dengan volume 0,1 liter. Maka diperoleh 1 mol per liter konsentrasi dari larutan di contoh soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, kita langsung saja. Contoh soal yang kedua, sini diketahui suatu larutan gula atau sukrosa ya, sebanyak 34,2 gram, di mana mR sukrosa sama dengan 342 gram per mol. Nah, itu dilarutkan dengan air ya, sampai volumenya sebanyak 200 ml. Maka tentukan konsentrasi dari larutan tersebut. Langsung saja kita jawab dengan menggunakan rumus molaritas yang di bawah, yang kedua ya. M sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume dalam mililiter, yakni 34,2 dibagi 342 mR-nya ya, dikali 1000 per volumenya 200 ml. Maka 34,2 dibagi 342 sama dengan 0,1 dikali 1000 dibagi 205. 0,1 dikali 5, 0,5 molar. Nah, maka konsentrasi dari larutan sukrosa yang dilarutkan sampai dengan air membentuk 200 ml larutan sukrosa itu konsentrasinya sebesar 0,5 molar. Nah, itu dia pembahasan mengenai molaritas atau konsentrasi larutan. Untuk sesi berikutnya, kita akan membahas konsentrasi dalam bentuk molalitas dan fraksi mol. Cukup sekian, terima kasih. Selamat belajar.